Mathematics Education. Matematika mempunyai beberapa pasangan operasi balikan, misalnya penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar. Pada mata kuliah kalkulus diferensial, kita telah mengkaji diferensiasi. Operasi balikannya disebut antidiferensiasi atau integral. Kalkulus integral diawali dengan mengkaji integral sebagai operasi balikan dari diferensiasi. Perhatikan contoh berikut. Fx sama dengan x kuadrat, f aksen x sama dengan 2x. Fx sama dengan x kuadrat tambah 4, turunannya juga sama dengan 2x. Fx sama dengan x kuadrat tambah 100, ya f aksen x juga sama dengan 2x. Dan fx sama dengan x kuadrat tambah c, f aksen x-nya juga sama dengan 2x. Turunan dari fx adalah 2x, tetapi anti turunan dari 2x ternyata tidak tunggal dan dinyatakan dengan konstanta c. Oke, sekarang kita siap untuk mendefinisikan integral tak tentu sebagai kebalikan dari mencari turunan fungsi. Definisi yang pertama. Misalkan f besar x adalah suatu fungsi yang memenuhi f besar aksen x sama dengan fx, atau f besar x dapat didiferensialkan sehingga f besar aksen x sama dengan fx, antidiferensiasi dari fx terhadap variabel x yang ditulis dengan lambang seperti ini dinamakan integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x. Jadi integral fx dx sama dengan f besar x tambah c dengan f besar aksen x sama dengan fx. Notasi integral ini diperkenalkan oleh Leibniz. Leibniz memilih untuk menggunakan huruf S yang disulurkan daripada menggunakan notasi AX. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat pada interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Anti turunannya adalah f besar x sama dengan integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Karena pengintegralan adalah operasi balikan atau inverse dari mencari turunan, maka dengan mengingat teorema-teorema dasar turunan fungsi, maka kita dapat rumus-rumus integral tak tentu berikut ini. Teorema A, aturan pangkat. Jika R anggota bilangan rasional dan R tidak sama dengan negatif 1, maka integral dari x pangkat R dx sama dengan x pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Jika R sama dengan 0, maka integral dari 1 dx sama dengan x tambah c. Teorema B, integral tak tentu sebagai operator linear. Yang pertama, integral dari k fx dx sama dengan k kali integral fx dx. Yang kedua, integral dari fx tambah gx dx sama dengan integral dari fx dx tambah integral dari gx dx. Yang ketiga, integral dari fx kurang gx dx sama dengan integral dari fx dx kurang integral dari gx dx. Teorema C, aturan fungsi trigonometri. Integral dari sin x dx sama dengan negatif cos x tambah c. Integral dari cos x dx sama dengan sin x tambah c. Integral dari secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Integral dari kosekant kuadrat x dx sama dengan negatif kotangen x tambah c. Dan integral dari sekant x tangen x dx sama dengan sekant x tambah c. Integral dari kosekant x kotangen x dx sama dengan negatif kotangen x tambah c. Teorema D, aturan pangkat yang digeneralisir. Andaikan G suatu fungsi yang terdiferensiasi dan N anggota bilangan rasional dan N tidak sama dengan negatif 1, maka integral dari Gx pangkat N kali G aksen X dx sama dengan Gx dipangkatkan N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Perhatikan
contoh yang pertama. Integral dari 3x kuadrat kurang 2x dx. Nah, di sini perhatikan integrannya. 3x kuadrat kurang 2x ini sebagai kita misalkan sebagai pengurangan dua buah fungsi. Nah, sehingga integral dari 3x kuadrat kurang 2x dx dapat ditulis integral dari 3x kuadrat dx kurang integral dari 2x dx. Nah, integral dari 3x kuadrat dx ini dapat kita tulis 3 kali integral dari x kuadrat dx kurang integral dari 2x dapat ditulis 2 kali integral dari x dx. Nah, 3 kali integral dari x pangkat 2, ingat aturan pangkat, x pangkat 2 tambah 1 yaitu 3 per 2 tambah 1 per 3. Kemudian kurang 2 kali x pangkat 1 tambah 1 yaitu 2 per 1 tambah 1. Jadi kita peroleh ini x pangkat 3 ini habis dibagi kurang x kuadrat. Nah, jangan lupa tambah dengan konstantanya ya, tambah c. Nah, sebenarnya ada cara cepat. Yang pertama kita abaikan dulu c-nya. Yang kedua, kita tidak perlu menuliskan sebagai operator linear ini. Nah, kita bisa langsung saja menulis integral dari 3x kuadrat kurang 2x dx sama dengan itu 3-nya koefisiennya tetap kita tulis 3 kali, kemudian aturan pangkat x pangkat 2 integralnya itu x pangkat 3 per 3 kurang 2 kali x pangkat 2 per 2 tambah c ya. Jadi kita dapat x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah c. Contoh yang kedua ini integral fungsi trigonometri. Integral dari sin x kurang cos x dikuadratkan dx. Nah, langsung saja kita jabarkan. Ini menjadi integral dari sin kuadrat x kurang 2 sin x cos x tambah cos kuadrat x dx. Oke, kemudian sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kita tuliskan kurang 2 sin x cos x dx. Nah, masih ingat identitas trigonometri, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Dan 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Sehingga integral ini dapat kita tuliskan menjadi integral dari 1 kurang sin 2x dx. Integral dari 1 itu x, kemudian integral dari negatif sin 2x yaitu positif 1 per 2 cos 2x. Jangan lupa tambah c. Oke, untuk soal yang ketiga ini kita perhatikan. Integral dari x pangkat 3 tambah 2 dipangkatkan 5 dikali 3x kuadrat. Nah, perhatikan bahwa 3x kuadrat ini adalah turunan dari x pangkat 3 tambah 2. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus aturan pangkat yang digeneralisir. Sehingga langsung saja menjadi integral dari x pangkat 3 tambah 2 tadi, jadi itu adalah gx. Jadi gx dipangkatkan n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Jadi sama dengan x pangkat 3 tambah 2 dipangkatkan 5 tambah 1 yaitu 6 per 6 tambah c. Mudah kan? Oke, sekarang yang keempat, integral dari sin pangkat 3x cos x dx. Nah, kita perhatikan bahwa cos x ini adalah turunan dari sin x. Nah, sehingga sama dengan nomor 3 tadi kita menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir. Sehingga
sebagai GX, yaitu sin X ini. Sehingga kita dapat sin X dipangkatkan 3 tambah 1, yaitu 4 per 4 tambah C. Atau dapat kita tulis 1 per 4 sin pangkat 4X tambah C. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe serta tekan tombol bel agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dimanapun Anda berada, ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Lindungi keluarga Anda dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat, salam matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.